kaya itu sehat, maka sehat itu garis bawahi, sehat itu mahal. Saking mahalnya satu anggota tubuh kita kalau dijual itu tak terhingga harganya. Saya punya murid dulu sakit telinganya, Bu, bocor alias congean. Apaan bocor ngurucud, congean. Mual mungkin saya ngomong lehoan mah tina irung, mimisan tina belekan tina pan, conge, Bu. Harus diapain? Kudu diganti kendang telinganya. Diganti apanya, Bu? Gendang telinganya. Dibawa ke THT, dibelek. Dibelek itu, Ibu, dipelekehkan, Bu. Tahu dipelekehkan? Tadi buka ya. Telinganya dibuka. Set. Diperiksa, dicari, ternyata gendang telinganya nggak bisa beli di apotik. Komodi material. Subhanallah, ternyata eksperimen dokter, penemuan gendang telinga itu diambil dari telinga itu sendiri. Di mana posisinya? Wallahu alam. Kita bukan orang medis, tapi orang kedokteran bisa tahu itu untuk menutupi gendang telinga yang rusak. Allah sudah simpen serep dan gantinya di dalam. La haula wala quwata illa billah. Ibu kebayang nggak kuku kita yang setiap waktu kita potongin? Pertanyaannya, tumbuhnya dari mana? Mereka tumbuh sendiri. Betul? Makanya ibu yang pedikur, bulu kelek dicukur. Pedikur, bulu. Kan ayatnya nyanyian Dul Sumbang. Nah, cara ngadengeken. Pedikur, bulu kelek dicukur. Pedikur, bulu suku dicukur. Lihat, dicukurin semua, Ibu. Tumbuh lagi enggak? Siapa yang numbuhin? Allah. Ini telinga gendangnya pecah. Nggak ada di luar sana, adanya di dalam. Diganti, beres, dapat bill dari dokter 200 juta. Satu gendang telinga 200 juta. Allahu Akbar. Belum lagi mata yang katarak, silinder, buta. Masya Allah, mahal harganya. Belum internis, usus kita yang setiap hari beroperasi, pagi, siang, malam tanpa henti. Baso asup, karedok asup, lenca asup, seblak asup, oncom goreng asup, nandai, bala-bala, cireng, karoket, kabeh asup di dia. Pertanyaannya, ibu pernah terek dahar ningali heula ka beteung? Simpen di mananya? Oh, di dia di dianya. Bala-bala saya di dia. Oncom di dia. Pernah tuh? Saking tawakalnya kita sama Allah, padahal hakikatnya kita tuh udah paling tawakal sama Allah. Ibu makan apa aja pernah nggak lihat perutnya? Nggak pernah. Kelihatan nggak? Nggak pernah. Pakai di USG nggak? Nggak pernah. Pakai layar nggak? Nggak pernah. Tapi saking tawakalnya kita sama Allah, kabeh arah rasup karena betung. Betul? Iya, Bu. Siapa yang ngatur di usus? Siapa yang memetabolisme di dalam diri kita? Allah. Kurang apa Allah buat kita? Maka yuk bismillah. Sehat itu mahal. Kan kadang-kadang kita ini membunuh diri sendiri. Betul ya, Bu? Jengkol dilalap, asam urat naik. Betul? Gula diuyup, ya gula naik. Asin digado, darah tinggi naik. Betul? Siapa yang lukain diri kita? Diri sendiri. Maka kata Allah, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapapun, salahkanlah diri sendiri. Maka kita berusaha jangan pernah menyalahkan siapapun. Salahkan diri sendiri. Bu, kunaon salaki kawin deui, jangan salahkan salaki. Halo? Tuh giliran gitu mah embung.
salahkan diri sendiri. Nah, kenapa salahkan diri ibu? Periksa, evaluasi. Oh, meureunan salah kita teresep lamun urang sare di tajongan ku urang. Karena urang sarena motah. Tuh, lihat ya Bu ya. Banyaklah hal-hal seperti itu. Insya tong dibahas dengan tema sensitif ya. Gitu. Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kaya yang ketiga apa? Kaya sehat. Jadi orang yang sehat adalah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu 'abdal qawi. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hamba yang kuat. Maka ibu-ibu yang kuat, insya di samping ngaji harus olahraga, tapi olahraganya yang muslimah. Ya, ulah kos zaman ayeuna olahraga senam pagi di kecamatan, di kelurahan, ini mereka lejing. Geuleuh tak coba beneran Bu, orang berangkat ya tadi isuk rek ngajar ka hiji tempat, nengok kanan nengok kiri da ngaranna ge urang boga panon eta aya nu keur jojogedan ibu segala begitu tuh pan katingal ibunya eta nu keur joget ini ibu kunaon nya ini sebab bujurna tepos geus mah tepos make legging aduh Gusti jika kurupuk kalayak atau senina pisan tuh ibu yuk bismillah yuk bismillah sehat ibu ya karena kita pengen panjang umur buat apa? Buat ibadah. Kalau nggak panjang umur selesai kita ngaji, doain makanya saya biar panjang umur. Kalau nggak panjang umur selesai saya punya dakwah, berhenti di sini. Nauzubillah min. Makanya doain mudah-mudahan saya panjang umur selalu. Yang kedua sehat selalu. Panjang umur nak gering ngagoler rimah. Coba buat apa? Betul? Maka nikmat sehat dan panjang umur kita syukuri. Insya. Jadi sekali lagi pilih fakir pilih miskin. Pilih fakir pilih kaya. Pilih fakir pilih kaya. Nah, sekarang udah terjawab ya. Pilih apa? Pilih kaya. Tar dulu, kacamatanya kacamata apa? Sekarang kita lihat kacamata dunia. Ya Bu ya. Baik. Nanti ibu berubah lagi. Oh, tuh jadi kaya nama. Emang terbuka pendirian sih emang hese. Ya Bu ya. Maka judulnya unik nggak Bu? Unik. Itu fakir apa kaya orang teh ya Bu? Nah, maka kita lihat nanti endingnya seperti apa. Nanti ikutin pilihan saya Bu ya, harus nurut ya gitu. Ikhtarul fuqara salah satu asya'a wal agniya'a salah satu asya'a. Teruskan ya. Pilihan orang yang fakir ada 3. Pilihan jadi orang kaya juga ada 3. Nah, di sini kita sudah mulai ada deskripsi, ada gambaran. Kita ini pilih fakir atau pilih kaya. Nih, orang fakir itu akan memilih 3 keadaan. 1, rahatun nafsi. Orang fakir itu lebih tenang jiwanya. Bu, orang fakir itu lebih tenang jiwanya. Betul? Betul? Ibu sare digubug, panto ditutup, tutup nage make sendok. Ibu sare ngampar di atas kasur, kasur nage tina karpet Palembang, tikar Palembang. Sare tenang nggak jiwanya? Tenang nggak hatinya? Tenang. Kenapa tenang? Tesieun aya maling, tesieun aya rampok. Kunaon? Kusabab rampok rek maling naon ka gubuk urang. Nyabunya paling ge maling BH meureunnan urang. Calana jero keur ngagantung di paling meureunnan. Heug sia mah eta mah calana jero mah dahar ku sia kitu naon. Allahu akbar ibu. Ciri orang fakir itu 1, rahatun nafs. Jiwanya lebih tenang. Lihat, orang fakir berhenti di mana saja tenang.
Sebab kenapa? Ya tenang saja. Enggak gengsi. Enggak maka saya bikin status, gengsi itu tidak akan menjadikan kamu jadi orang kaya, melainkan gengsi itu akan membuatmu lebih merana. Betul? Gengsi, mohon maaf ya Ustadz, saya tuh nggak biasa makan di pinggir jalan. Atau ada ketabrak saya tadi di pinggir jalan, mah. Mohon maaf ya Ustadz, saya tuh kalau makan yang begituan suka araratul awak. Mohon maaf ya Ustadz, lidah saya nggak biasa makan yang begituan. Saya tuh biasanya makan Pizza Hut. Lidah saya tuh biasanya Dunkin Donut. Minimal Hokben. Minimal minumnya Starbucks. Saya nggak biasa minum air teh tawar. Balagas ya hirup. Nauzubillah min. Ya bismillah bu. Udah. Jadi orang fakir itu rohatun nafs. Bebas jiwanya. Maka saya dari kecil diajar fakir sama orang tua. Umi, bagaimana lain Umi? Emak. Mak. Ayo non sam. Hayang dang. Atau dari Banten mah ngomong dadaang. Datang ke Bohor, dahar. Betul? Datang ke Bandung, emam. Datang ke Ciamis, tuang. Datang ke Tasik, neda. Nyatu deh. Innalillahi. Menikah cidah eta si ibu. Nyatu. Nyatu mambe. Ibu, baheula mah di lembur kitu. Ma, aya naon? Hayang daang. Cek emak teh una naon? Ayo diuk di dia. Diuk di dinya urang teh. Sugan terek dihuapan naon? Sangu jeung tutuk uyah. Bejak-bejak. Bloksek. Hayang aya sayurna keh heula. Marek nyencai. Nyokot mangkok di haneutan. Naon? Diuyahan dicukaan jadi cobek. Cobek naon? Cobek sendok. Allahu Akbar, diuyupkeun ibu. Merih. Miskin, fakir, karena diajar dari kecil. Sebab kenapa? Supaya terbiasa, jiwanya tenang. Jiwanya, jadi besok kamu ketemu dengan kehidupan yang pahit, kau sudah merasakan kepahitan itu. Dididik tak sama orang tua dulu. Beda jeung kolot ayeuna. Sayang, sini yuk. Kita ke makan di luar sayang yuk. Sebab mama hari ini tidak masak mama ya. Ayo kita makan. Coba. Kamu mau makan di mana sayang? Mau kafe apa? Mau di mana? Mau di mana? Ayo. Mumpung mama lagi banyak uang nih sekarang. Waduh gaya. Makanya saya ngedidik anak bu. Naon nu aya di imah daang bos ya. Embung, cicing tong daang gitu. Lapar, heuk sia gering di ditu gitu. Dididik. Ulah diajar manja. Sekedeng-kedeng, aduh mama nggak ada makanan apa ini gitu. Ya udah nanti mama pesen Starbucks dulu ya. Mama pesen Hokben dulu ya. Panen mah gampang ibu, tuh kudu lempang cukup di GoFood, gosen deh. Ini tinggal lalarti yang mana? Gosen mengirim barang. Naon? GoPay, GoFood. Iya bu. Oh, jadi orang fakir itu satu apa? Rahatun nafs, jiwanya lebih tenang. Ibu naik angkot mau motor tenangan mana? Tenang naik angkot. Benar bu? Kasenggol. Ibu mah tenang ya. Benar? Atuh nulir mah supirna nggak semayar trayek kudu nggak benerkan angkot nak. Ibu tenang tuh bu. Ciri ibu orang apa? Orang fakir. Jadi nggak sekanyawannya ibu enak orang fakir orang kaya gitu kan. Coba ibu bawa ke sini ke majelis bawa Alfat. Di imah jam 7. Nepi ka dieu jam 10. Kunaon mawana ngan 30 km. Sieun kasenggol. Betul? Rujit hate lamun boga harta. Beneran bu ya. Maka yuk bismillah. Yang pertama apa tadi? Orang fakir itu adalah orang yang lebih tenang jiwanya. Terus kan? 2,
Orang fakir itu adalah orang yang faragul qalbi, orang yang bebas hatinya. Orang fakir itu orang yang bebas. Ibu lamun tiap bulan aya bayarin bebas teh hatena. Kakarak ayeuna tanggal 10, jatuh tempona tanggal 15. Eta otak geus muter tah. Aduh aing mah 3 poe deui, 4 poe deui euy ka tanggal 15. Mangka ning bayareun teh lain hiji. Imah kredit kene makaning 15 tahun. Motor bayareun kene, mobil bayareun kene, barudak bayareun kene. Betul? Salaki bayareun kene. Coba. Faragul qalbi, orang fakir, orang yang enggak punya apa-apa, hatinya bebas. Bebas aja udah. Betul, Bu? Ibu pilih fakir, pilih kaya? Kayalah, can beres. Kalau bakal dijawab, pokoknya namanya. Yang ketiga, orang fakir khiffatul hisab, yaitu orang yang paling enteng di hisabnya. Sekali lagi, orang fakir adalah orang yang paling enteng di hisabnya. Betul? Kira-kira orang fakir apa yang mau dihisab? Imah eueuh, TV teboga, dispenser teboga, rice cooker teboga, sendal saaya-aya, gamis sapakeunanana. Lihat, apa yang mau dihisab? Bandingkan dengan kita ibu-ibu, wes, gamis salamari, tiung, sendal pas selop-selop diasupkeun di handapeun lamari. Kira-kira dihisab gak sama Allah? Rek dibagikeun ayeuna? Tuh. Iya, Bu. Ibu punya bros? Punya bros? Senin warnanya beda. Salasa beda. Rabu beda, Kamis beda, numpuk di lamari, dihisab moal? Dihisab. Jam tangan dihisab moal? Dihisab. Baju gamis dihisab moal? Dihisab. Maka jadikan atribut dunia kita adalah untuk ibadah. Insya. Kalaupun besok dihisab, ya Allah, kan jam tangan saya buat ceramah. Saya biar tahu waktu. Kata Allah, ya sudah, dimaafkan. Sam, ya Allah, kamu gamis banyak di lemari, buat apa? Ya Allah, saya gamis itu buat ngajar, supaya saya menutupi aurat, dan saya terlihat memuliakan agamamu. Ya sudah, aku maafkan. Karena dipakai ibadah. Sam, boga mobil dipakai kemana? Ya Allah, saya boga mobil unggal poe Senin nepi ka Ahad dipakai ngajar, dipakai dakwah, bensin keluar, segala rupanya keur ibadah. Ya sudah, dimaafkan. Tapi coba-coba harta yang kita punya tidak dipakai ibadah, maka itu akan menjadi pemberat dan beban buat kita masuk surga. Nauzubillah min. Ibu punya mobil, can pernah dibawa ke pengajian, dihisab ku Allah. Ibu punya motor, can pernah dipakai untuk ke pengajian, dihisab sama Allah. Ibu punya gamis, tidak untuk ke pengajian, dihisab sama Allah. Ibu punya apapun semua atribut keduniaan, tidak digunakan untuk ibadah, itu akan menjadi pemberat kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka yuk bismillah, seluruh harta kita jadikan untuk atribut akhirat. Bu, nih atribut akhirat. TV, kamera, stand yang dipakai buat kalam TV, diputer, dipublish, disebar, orang jadi melihat pengajian, itu jaminannya surga. Bahkan lebih dulu kamera daripada kita asup ke surga. Lah iya, Bu, kamera asup ke surga langsung belesek asup ke surga. Orang mau ke surga, stop. Kamu dulu di Al-Muslimun nyakitin ibu-ibu yang ada di belakang kamu. Kusabab maneh hudang sirahna tidagor ku bujur kamu. Jeung kamu can minta maaf. Tuh, pan hudang urang terus kasenggol. Sirah batur bika ngajengkang. Coba, teu minta hampura. Cek Allah moal ka surga, minta hampura heula. Tuh, maka yuk bismillah pulang ngaji sing loba minta
Maka kita suka sallallahu ala Muhammad biar bersih hati kita. Pilih fakir, pilih kaya, kehilang. Terakhir, Bu. Wa ammal agniya, sedangkan orang kaya ta'abun nafs, jiwanya lelah. Jiwanya lelah mikirin harta. Alladzi jama'a malahu wa addada, sibuk ngumpulkan harta dihitung-hitung. Betul? Ustaz abdi mah gitu. Ada ibu mata buka duit meureunnan. Betul? Tapi kalau orang yang punya harta banyak, itu dihitung 1, 2, 3 pengeluaran, pemasukan dan sebagainya. Terus tab, jiwanya jadi lelah, jiwanya jadi capek. Ibu capek tuh mikiran harta. Ente, ibu capek tuh mikiran mobil. Kudu di bensinan, kudu dibawa servis, kudu dipajakan. Kunaon teu da teu boga mobil. Betul? Can pajak, Bu. Pajak mahal kan, Bu? Ayat 2 juta, 3 juta, semakin tinggi cc-nya semakin besar pajaknya. Ibu bisa nggak beli Lamborghini? Bisa. Bisa. Datang ke kado-kado beli Lamborghini. Ya, Lamborghinian. Gitu, Bu ya. Mahal nggak pajaknya? Mahal. Terus, 2. Orang kaya syughlul qalbi, hatinya sibuk. Hatinya sibuk. Allahu Akbar. Sibuk kita ngurusin duit, sibuk kita ngurusin pekerjaan, sibuk kita ngurusin dagangan. Nepi ka poho teu maca Quran, lupa tidak baca salawat, lupa tidak salat duha, lupa tidak tahajud, capek tidak bangun malam. Kenapa? Sibuk hatinya ngurusin Allahu Akbar. Bu, jujur ya, jujur. Ibu-ibu sibuk ngaji, ibu sibuk datang ke pengajian, tapi jangan pernah lupa sibukkan untuk baca Al-Quran. Insya. Ini kadang-kadang sibuk ngararaju, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji. Ibu nggak baca Quran, encan. Rugi. Betul. Ibu sibuk Senin ngaji, Selasa ngaji di PKH, ibu duha, ente. Rugi. Ibu Senin ngaji Selasa sampai ke Ahad, ibu salawatan, ente. Rugi. Saya sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis pinu ngajar, tapi tepoho sapeting maca Quran minimal walaupun 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Minimal. Kacida. Luar biasa ya. Terakhir, Bu. Beneran terakhir ya, wings capek ya, Bu. Oh, kopi-kopi acan ya. Aya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bodas punya. Tekudu bohong heureuy. Heureuy beneran. Geus rek geusana tuh wing lagi, Bu. Yang ketiga, buat yang terakhir, orang kaya itu apa? Syiddatul hisab. Apa syiddatul hisab? Berat saat dihisab. Kabeng beratan. Subhan. Dilema nggak, Bu? Dilema. Di satu sisi kita pengen punya harta, di satu sisi kita takut dihisab. Bagaimana jadinya? Maka tadi saya sampaikan, harta kita raih, tapi harta tadi buat berjalan menuju surganya Allah. Maka kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Allah tekankan dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, tapi jangan kau lupakan dunia. Jadi sekarang pilih fakir, pilih kaya. Ya, bingung juga, Bu ya. Pilih fakir, pilih kaya. Pilih fakir, pilih kaya. Pilih dua-duanya. Fakirnya hanya sama Allah, kayanya kaya hati dan qanaah serta ridho atas pemberian Allah. Insya, kalau Allah sudah ridho, maka kaya dunia akan dicapai oleh kita. Insya Allah. Maka yuk bismillah, carilah kekayaan Allah. Maka ikutin doa saya. Allahumma
antal qawiyyu wa ana abduka dha'ifu faqawwini wa antal ghaniyyu wa ana abdukal faqiru fa'agnini wa antal azizu wa ana abdukal dhalilu fa'a'izzani ya dzal jalali wal ikram. Hafal? Ikutin ya. Ini oleh-oleh terakhir dari saya. Mudah-mudahan penutup majelis ibu-ibu hafal doa ini. Ya, ulangi. Allahumma, ya Allah, antal qawiyyu, engkau zat yang maha kuat. Wa ana, sedangkan saya, abduka dha'ifu, hambamu yang lemah. Faqawwini, kuatkanlah aku. Wa antal ghani, engkau adalah zat yang kaya. Wa ana, sedangkan saya, abdukal fakir, hambamu yang fakir. Fa'agnini, kayakanlah aku. Wa anta, engkaulah al-aziz, zat yang mulia. Wa ana, sedangkan saya, abduka dzalil, hambamu yang hina. Fa'aizzani, maka muliakan saya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha terpuji dan maha mulia. Hafal? Ya. Bu, coba sekali lagi yuk. Allahumma antal qawiyyu wa ana abduka dha'ifu faqawwini wa antal ghaniyyu wa ana abdukal faqiru fa'aghnini wa antal azizu wa ana abdukal dhalilu fa'a'izzani ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, judulnya pilih fakir, kita fakir sama Allah. Pilih kaya, mudah-mudahan Allah kayakan harta, yang kaya harta kita buat jembatan menuju surga. Insya. Sekali lagi, pilih fakir, pilih kaya, jawab dua-duanya. Pilih fakir, hanya fakir sama Allah. Pilih kaya, mudah-mudahan kekayaan kita jembatan untuk menuju surga. Hafal? Jadi kesimpulannya, kita mudah-mudahan dijadikan orang yang fakir hanya kepada Allah dan kaya akan dunia untuk menuju kehidupan di surga. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah 10:30, kita kembalikan kepada Master of Ceremony. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Luar biasa ya ibu-ibu tentang fakir dan miskin dan kaya itu. Ternyata beda dengan pendapat kita tadi ya Bu ya. Di pikiran kita beda banget. Nah ibu-ibu, sebelum Pak Ustadz berdoa, ada boleh bertanya 2 orang di depan, ada yang di belakang, depan dua-duanya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tadi masalah culamitan. Mas culamitan yang tadi. Oh, culamitan ya. Teman ke Singapura, teman ke Lombok, teman ke Labuan Bajo, oleh-oleh, gimana hukumnya Ustadz? Baik. Orang yang minta oleh-oleh. Terus kedua, agak nyambung ke masalah itu, hukum jastip Ustadz. Apa? Jastip, jasa titipan. Oh ya. Nah itu gimana kalau kita mau misalkan oke oleh-oleh, ada yang jastip, apakah perlu akad atau perlu seperti apa? Itu ya pertanyaannya. Baik. Nuhun Ustaz. Syukron. Satu, kalau ada orang berangkat ke satu tempat, ke Bandung, ke Garut, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke mana deh? Ke Singapura, ke Malaysia, ke Tanah Suci, sok aya nu culamitan tah. Culamitan tenan, ulah pohonnya, oleh-olehna. Nah itu culamitan. Bagaimana? Jangan pernah terucap itu.
Kalau diberi, jangan pernah menolak, tapi jangan pernah meminta. Sekali lagi, kalau diberi, jangan pernah menolak. Maka saya datang ke sini selalu diberi. Nggak pernah saya tolak, tapi saya nggak pernah minta. Betul? Minta kue, minta kopi, dibere, diinum. Mau dipenta-penta kurang. Betul Ibu? Iya, jadi dikasih jangan menolak, tapi jangan meminta. Jadi jangan dibiasain. Oleh-oleh nanya, nanti kepikiran sama orang yang berangkat. Betul? Nah, maka biasain. Maka Rasul mengajarkan kita kalau orang mau berangkat itu berilah doa, dan yang mau berangkat juga mintanya doa. Jadi saling doain, mudah-mudahan sing salametnya, sing sukses, sing mabrur, sing haji mabrur. Tuh lihat, pulang bawa oleh-oleh, ya oleh-olehnya ker ente, alhamdulillah. 2, just tip, jasa titipan. Ini ngulian jasa. Apa kata Rasul? U'tul ajira ajrahu qabla ayaji fa'arakuhu. Berilah upah pegawaimu sebelum kering keringatnya di tubuhnya. Ini kita mau menitipkan sesuatu, berilah tip, boleh, namanya just tip. Seperti umroh, namanya badal umroh. Dikasih dong ustadznya, halo, emang umroh teu capek? Ustadz pangabadalkeunnya pun rama abdi tos pupus. Iya Pak Ustadz pangabadalkeunnya namina iya teu mere duit jeung teu mere real. Nah, kenapa? Itu ada jasa. Apa jasanya? Dia mengumrohkan. Emang ke Tanim nggak pakai ongkos? Betul? Nah, ibu yang dimuliakan Allah, namanya jasa titipan. Boleh seikhlasnya dan sesuai dengan akadnya. Baik, begitu ya. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali meminta tolong Pak Ustadz untuk menjawab masalah miskin. Apa? Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi begini, ada seorang anak, dia punya pekerjaan berdua dengan istrinya. Tapi anak ini selalu mengatakan dia tidak punya uang, kemudian jauh daripada ibadah. Sedangkan orang tuanya sudah mengingatkan, ayo ibadah supaya begini. Tapi anak ini selalu berpikir, ibadah tidak ada ininya. Jadi dia berpikir diri dia mampu. Bagaimana ini Pak Ustadz? Untuk di hadapan Allah, dan bagaimana untuk menyadarkan dia supaya dia bisa luluh hatinya gitu loh. Jangan sampai selalu berkata, saya nggak punya uang, padahal dia adalah bekerja berdua. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaannya, ada seorang yang miskin, punya pekerjaan, tapi dia tidak sholat. Dia katakan bahwa sholat itu nggak penting, ibadah itu nggak penting, yang penting usaha. Nah, miskin dia. Miskinnya miskin apa? Miskin hati terutama, dan miskin ilmu. Ya, jadi bukan hanya miskin harta, tapi miskin ilmu, miskin hatinya. Bagaimana cara solusi mengatasi orang begitu? 1, kan Allah tegaskan, Rasul tegaskan, sampaikan kemunkaran itu dengan 3, tegakkan. 1, dengan biadi, dengan kekuasaan. Kalau itu anak kita, tegakkan dengan kalau kita posisi sebagai orang tua. 2, dengan lisan, nasihatin. Kalau udah nasihat nggak mempan juga, yaitu biqalbin, dengan hati. Banyakin doa, mudah-mudahan anak kita berubah dan dapat hidayah serta taufik. Itu udah pasrah sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Udah mantengin nama Allah tuh, udah pasrahin nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanamkan edukasi keilmuan agama. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ada yang betul-betul tidak tahu karena memang tidak tahu ilmunya. Ya, jadi sekali lagi sampaikan dia dengan kekuasaan lisan dan hati kita. Tidak mempan juga, kasih tahu dengan keilmuan. Ibu nggak berilmu, ibu nggak mampu dengan kapasitas ilmu, titipkan kepada seorang guru. Sampaikan kepada guru, biar dia yang menasihati, dia yang mengedukasi. Begitu, insya Allah. Nah, bagaimana kita? Udah pasrahin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, kewajiban kita sudah gugur kalau kita sudah memberikan nasihat kepada mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Waktunya sudah berlebih. Mohon izin dan mohon maaf karena saya harus berangkat ke bandara. Hari ini ada undangan di Malaysia. Ipin Upin rek sunatan. Pak Ustadz. Ya.
Makanya ngaji teh ulah serius teuing Ibu nya. Mau pada ke ikut Pak Malaysia. Ustaz. Doakeun amin atuh. Atuh sugana anu ngundang. Pana anu ngundang mah uing moal ka ditu. Nya sanu nyaho diundang punya. Ke ibu-ibu dibawa kabeh ka ditu. Ka mana? Ka bandarana weh. Gitu. Insya. Yuk angkat tangannya, Bu. Angkat tangan, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita duduk di sini dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tagfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mab'us salatan tajlibuhal amwalu wal fulus wal malbus wal mat'um bi'adadi kulli nafsin wa nufus. Allahumma ya Rabbana ya Quddus arih lana bin nufus birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kata, banyak kalam yang saya sampaikan. Bila mana banyak kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.